Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Terutama bagi Anda yang kebetulan saat ini sedang menyaksikan acara kami, yaitu Bincang-Bincang Ramadan seputar keislaman. Oke. Dan dimana lagi kalau bukan di channel kami yang luar biasa, MTS Negeri 7 Kuningan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, mohon di subscribe ya. Khususnya kepada siswa-siswi MTS Negeri 7 Kuningan, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin. Pada siang ini saya mendatangkan seseorang yang sangat luar biasa, spesial, istimewa ya. Nah, baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, ini Kang Kiki gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga hingga saat ini detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Baik Pak Ustadz, barangkali ini ada sedikit pertanyaan dulu ya. Ini Pak Ustadz Sani ini kan tiba-tiba ada di Kuningan, dan saya mendengar beberapa informasi bahwa Pak Ustadz Sani ini aslinya bukan orang Kuningan gitu ya, tapi bisa menjadi seorang pengajar di wilayah atau di Kuningan. Nah ini kira-kira nih riwayat atau latar belakangnya seperti apa nih? Ya, saya asli dari Bandung. Bandung. Ya, kemudian Nama asli. Nama lengkapnya Muhammad Sani Abdul Malik. Muhammad Sani Abdul Malik. Wow, nama yang indah sekali ya, luar biasa. Oke. Asal dari Bandung, dari lahir Bandung. Bandung, ya. Kota Kembang. Wah, luar biasa ya, Kota Kembang, Bandung, Tangkuban Parahu. Wow. Nah, oke. Asli dari Bandung. Okay. Kuliah. Kemudian dari Bandung itu mulai merantau lah ke berbagai kota ya. Iya. Sampai ke Jawa juga, Jawa Timur, dan terakhir kuliah di Jakarta. Jakarta. Ya. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali petualangannya ya. Mengingatkan saya pada cerita-cerita zaman dulu ya, bahwa seorang lelaki itu memang harus belajar untuk merantau. Karena ketika lelaki bisa merantau, itu bisa meningkatkan menjadi seorang lelaki yang tangguh seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali Pak Sani. Yeah. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Anak satu. Oke. Istri asli dari mana? Istri dari Jambi. Iya. Seberang Sumatera. Ya, Sumatera. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti ini anaknya pun kolaborasi antara Sunda dan Sumatera. Ini sangat luar biasa sekali, sebab gaya Sunda dengan gaya Sumatera pasti ini akan ada perpaduan yang luar biasa sekali ya. Pak Sani. Oke, berarti Pak Sani ini asli Bandung, merantau ya, dan akhirnya mendapatkan jodoh dari Jambi ya, Sumatera. Ya, mudah-mudahan keluarga Pak Sani selalu diberikan kesehatan. Amin, ya, dan tentunya keberkahan ya, seperti itu. Ya. Nah, adik-adik, barangkali seputar biografi Pak Ustadz Sani ya, gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya sedikit saya akan berbincang-bincang seputar Ramadan ini ya, bahwasanya kita tahu bahwa adik-adik di sekolah tentu sudah atau sering mengenal yang namanya puasa, bahkan pembelajaran tentang puasa ataupun Ramadan itu sering dipelajari. Nah, ada hal menarik barangkali ya Pak Sani, bahwa banyak sekali anak-anak atau siswa itu tahu puasa, tahu kegiatan puasa, tapi kadang mereka tidak tahu latar belakang atau sejarahnya. Kok bisa kita melakukan puasa atau bisa melakukan kegiatan puasa seperti ini? Nah, barangkali bisa sedikit dijelaskan riwayat atau latar belakang atau sejarah tentang pelaksanaan puasa itu sendiri. Ibadah puasa itu memiliki sejarah ya seperti pada umumnya ibadah lain. Ya, dalam Islam, perintah ibadah itu tidak sekaligus langsung diperintahkan, tetapi ada tahapan-tahapannya. Termasuk juga puasa ini. Puasa baru diwajibkan ketika tahun kedua Hijriah. Ya, tepatnya pada tanggal 10 Sya'ban ada perintah puasa. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan penuh, ketika itu Nabi dan para sahabat melaksanakan puasa hanya ketika hari Asyura saja,
tanggal 10 Muharram ditambah dengan 3 hari setiap bulannya. Jadi belum ada kewajiban seperti sekarang. Ya, jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW ya bisa bersama sahabat di bulan Ramadan menjalankan puasa sampai beliau wafat 9 kali Ramadan beliau menjalankan ibadah puasa. Ya, ketika tahun 11 Hijriah kan Nabi pun wafat gitu. Jadi semua diperintahkan secara bertahap. Ya. Oh iya, jadi buat adik-adik ya di rumah ataupun dimanapun berada, jadi puasa itu sendiri ibaratnya itu kalian main game. Jadi ternyata ada level atau ada tahapan-tahapan bagaimana bisa menjadi sebuah kewajiban seperti sekarang ini. Jadi itu tidak lepas juga dari peristiwa atau hal-hal yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad tersebut. Ya, betul. Nah, akan menarik lagi ya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan lainnya ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Baru datang. Dari mana Pak Sani? Dari mana? Ya, tapi bukan dari tempat es kelapa kan? Oh, nyai karena nggak apa-apa langsung di sini, nggak apa-apa deh langsung di sini juga. Udah mulai? Oh, oke lah. Ya, akhirnya kita kembali lagi ya, bisa saling bertatap muka atau bertatap mata, dan mungkin Anda semua sedikit kaget ya dengan background yang berubah tadi ya. Jadi maksud saya setelah pesan-pesan berikut itu agar kami bisa pindah setting ke sini karena di sana ternyata lama-lama jadi panas juga gitu ya. Udah ngos-ngosan juga kita ya. Ya, nah dan ini khawatirnya ya efek dari panas itu kan mampu membuat orang berhalusinasi. Nah, bayangkan jika kita terlalu panas di sana dan berhalusinasi. Apalagi lagi puasa. Mic ini khawatirnya jadi tampak seperti es krim gitu kan ya. Udah hampir dijilat tadi ya pas panas tuh. Iya, es krim karkol ya, lagi musim karkol sekarang gitu ya. Nah, baik, kembali lagi bersama Kak saya dan Pak Ustadz Sani di acara Bincang-Bincang Ramadan seputar keislaman. Nah, baik Pak Sani, setelah tadi kita bahas mengenai history gitu kan, history sejarah bagaimana puasa itu sendiri bisa menjadi semacam kewajiban saat ini ya, khususnya bagi Islam gitu ya. Jadi tadi gambarannya seperti itu ya. Jadi ternyata tidak lepas dari tahapan-tahapan atau peristiwa-peristiwa yang dialami khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu ya. Nah, selanjutnya ini banyak hal-hal menarik ya kalau berbicara tentang puasa. Apalagi kalau saya perhatikan anak-anak kecil ya, dan jujur saja saya waktu kecil pun mengalami masa kecil. Pas ini mengalami masa kecil? Iya dong, masa langsung gede-gede. Ya, jadi semua pasti mengalami masa kecil, dan ketika masa kecil tentu kita mengalami yang namanya aktivitas-aktivitas ya, katakanlah mungkin dianggap hal-hal menarik ya. Salah satunya adalah ketika waktu kecil ya, saya pernah dengan teman-teman saya itu bermain, dan tahu kan kalau bermain pasti keringat keluar dan membuat tubuh kita panas, berkeringat. Apalagi ya. Apalagi lagi puasa. Nah, kala itu kita biasa bermain ke sebuah sungai ataupun kolam yang besar ya. Di saya ada namanya itu sebutnya check dam namanya itu. Nah, kita biasa berenang di sana. Ya, cebok lah dengan gaya batu, dengan gaya beragam begitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong, jika kita berenang pada saat bulan Ramadan, itu boleh tidak sih? Ya, sebenarnya berpuasa kemudian ketika masih
puasa di siang hari kemudian berenang itu tidak membatalkan puasa. Tidak. Ya, asalkan memang betul-betul niatnya itu untuk berenang. Ya, berlatih ya. Berlatih. Kan biasa ada yang dia memang atlet renang ya harus latihan terus seminggu berapa kali misalkan tetap bisa puasa. Asal jangan sampai airnya itu keminum ketika berenang. Apalagi sengaja diminum. Apalagi sengaja. Ya, biasanya kan kalau agak ada anak kecil ya, kalau misalnya renang jurus batu, hop, begitu keluar, ini suka ada keluar ini ya, air gitu ya. Nah, mungkin di dalamnya melakukan proses seperti itu. Itu berarti tidak boleh ya? Iya, nggak boleh. Kalau iya. misalkan ketelan berarti batal puasanya. Dan biasanya kan kalau anak-anak, kalau zaman dulu saya ya ketika mau berenang apalagi mau menyelam, itu suka menggunakan trik seperti ini. Nah, begini. Jebur gitu ya. Jadi takut ini masuk air. Masuk ke Ini hidung. Masuk air, ya masuk hidung. Oh, berarti pada dasarnya ketika berenang pada saat bulan puasa apalagi sedang menjalankan ibadah puasa boleh-boleh saja asal mungkin tujuannya jelas. Jelas ya. Untuk latihan dan hati-hati. Jadi jangan sampai memang renang kan sengaja nih. Ya. Kalau misalkan keminum ya walaupun tidak sengaja kalau keseringan kan ya jadi lama-lama kalau istilahnya satu tetes kalau beribu tetes kan membuat tenggorokan jadi segar gitu ya. Segar. Berarti nggak boleh gitu kan ya. Nah, jadi adik-adik di rumah ya, khususnya nih anak-anak siswa MTS Negeri 7 Kuningan ya. Kalau seumpamanya sedang menjalankan ibadah puasa nih, terus ada yang ngajak renang dan segala macam, ya alangkah baiknya jika tidak terlalu penting dan tidak ada hubungannya dengan aktivitas latihan dan segala macam, ya sebaiknya tidak usah lah ya. Ya, itu, atau ya. boleh malam renangnya. Nah, kalau malam tarawih sampai boleh ya. Sahur. Nah, sampai sahur mangga lah. Mau diminum Kawan-kawan apa-apa. Ya mau sampai keriputan juga ya, boleh. Nah, terus ini hal menarik lagi nih. Apa tuh bagi Karena kalau orang renang itu udah pasti ya segala apa namanya ya tubuh gitu orang kan ya. Puasa. Lagi orang puasa, renang pasti tubuh semua cemplung gitu ya. Nah, ini hal menarik lagi ketika tiba-tiba mengeluarkan gelembung-gelembung seperti itu ya, dan itu diakibatkan dari pada gas yang ada di tubuh kita alias yang keluar dari hitut belakang lah, ya. alias kentut lah seperti Kentut, itu. ya. Jadi kalau zaman dulu itu ya manis cina batal puasa anak nah debongana hitut dina cai cina kabuluk-buk cina. Nah, itu sebetulnya bener nggak sih membatalkan puasa tidak sih? Ya kalau misalkan kan kita selama ini mendengar bahwa yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke lubang anggota tubuh gitu ya. Tubuh. Ya. Karena memang ketika berenang kemudian kentut itu ya mohon maaf itu keluar gelembung. Kita pernah memastikan nggak kalau ketika keluar gelembung itu memang airnya masuk? Masuk. Ya. Kita belum tahu juga kan? Belum tahu ya. Barangkali adik-adik pernah gitu ya ketika mengeluarkan gelembung lalu menyedot lagi gitu ya. Nah, mungkin beda lagi kalau seperti itu ya. Kayaknya mah enggak ya. Ya apa yang saya rasakan juga memang ketika sudah mengeluarkan gas gitu ya. Saya yakin tidak mengeluarkan apa ya istilahnya seperti untuk pembersih itu ya. Vacuum cleaner itu beda lagi ya. Tapi terkecuali kalau mungkin ada masalah dengan alat itunya pembuangannya jadi begitu berat ini bisa nyedot deui lah gitu ya. Nah, mungkin itu lain lagi. Ya, jadi adik-adik ya, pada dasarnya kalau kalian kentut di dalam air selama si air itu tidak tersedot lagi gitu ya. Tapi berarti boleh tidak batal gitu ya, terkecuali kalau begitu kentut si airnya kesedot gitu ya. Ya itu tidak boleh. Ya, yang penting memang ketika bulan Ramadan ini kita jauhilah hal-hal yang enggak penting yang seperti itu ya, hal yang tidak penting yang tidak bermanfaat. Kenapa harus di air? Ya kentut di luar air. Ada sensasi ya, ada sensasi. Jadi ketika keluar gelembung itu ya jadi sesuatu yang menarik lah mungkin ya, seperti itu. Ya namanya juga anak-anak mungkin ya. Namanya juga anak-anak. Kadang kita kalau misalnya sedang kecapean ataupun sedang mengalami sesuatu, contoh telinga ya. Nah, itu kan harus selalu bersih ya. Bayangkan jika misalnya sedang puasa terus ini telinga gatal, kepanasan, nah itu suka ada sedikit SKM merasa nanas keluar gitu ya. Nah, boleh tidak ketika sedang menjalankan ibadah puasa lalu kita mengorek-orek kuping lah seperti itu. Itu kan memasukkan sesuatu ke lubang begitu ya. Iya, betul. Jadi tadi kan memasukkan sesuatu ke lubang. Cuman lubangnya ini tidak sembarang lubang. Kalau kita mengorek telinga kan itu memang ada batasnya juga ya. Batasnya juga. Jadi dia tidak akan terhubung kepada organ lain apalagi ke lambung gitu ya, ke tempat
kita makan atau minum. Nah, kalau mengorek telinga ya tidak membatalkan. Tidak ya. Tidak. Hidung pun seperti itu, kalau masih mengoreknya cuman di luar aja, ya nggak batal. Kecuali kalau dimasukin ngoreknya misalkan pakai kancah panjang gitu, masukin ke dalam. Sampai masuk ke mulut ya. Sampai akhirnya kenyang begitu ya. Wah, itu mah bisa juga. Lagi main debus sebenarnya. Lagi main debus kalau begitu ya. Ya, jadi adik-adik barangkali kalau misalnya sedang Ramadan terus ada sedikit kotoran di telinga, berarti boleh-boleh sajalah dibersihkan begitu ya. Tidak batal. Tidak batal. Kan biasanya kalau setelah sahur atau misalnya sebelum mandi, biasanya kita kan bisa gosok gigi itu ya. Nah, ini pada saat bulan Ramadan, ini untuk gosok gigi itu sendiri bagusnya itu setelah sahur ya, sebelum adzan subuh, atau boleh juga misalnya setelah adzan subuh, taruhlah kita misalnya tidur lagi terus bangun jam 8 pagi misalnya, terus kita mandi terus gosok gigi. Nah, pada saat gosok gigi ya kita sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Nah, itu kira-kira gosok gigi baiknya waktunya itu kapan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa? Ya. Ketika puasa baiknya gosok gigi itu setelah sahur. Setelah sahur. Ya, atau baik lagi sebelum waktu fajar itu tiba ya, waktu sholat subuh puasa itu. Dimulai lah gitu ya. Ya, sebelum puasa dimulai. Supaya memang kita betul-betul yakin tidak ada sesuatu yang masuk ke mulut kita. Kalau misalkan belum dilakukan ketika sahur atau sebelum subuh itu, ya boleh di siang hari, asalkan harus hati-hati karena siwak ataupun gosok gigi kita kan pakai pasta gigi. Pasta gigi ya, biasanya ada rasa-rasa ya macam-macam. Apalagi sekarang pasta gigi itu tidak hanya satu jenis saja ya. Ada mungkin yang originalnya yang putih itu ya. Bahkan sekarang ada lagi yang siwak gitu ya. Ada lagi yang sirih tahu dan banget ya merek-mereknya, jenis-jenisnya. Mantan sales kayaknya. Bahkan pakai yang karkwal juga ya. Nah, kalau anak kecil mungkin beda lagi ya. Ada yang rasa stroberi ya, ada melon dan jeruk segala macam. Nah, itu berapaan kira-kira ya, Pak? Harganya? Ya, ini maaf ya, kok ini malah di luar itu ya. Ya, yang jelas berarti pada dasarnya ya. Ya, kembali lagi. Ya boleh. Gosok gigi itu ya bagusnya atau baiknya memang setelah sahur tadi ya, atau sebelum masuk ke imsyak atau ke waktu puasa dimulai berarti. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik ya di rumah barangkali setelah sahur ya alangkah baiknya tidak bobok lagi. Jadi setelah sahur alangkah baiknya segera bersih-bersih dan ya bagusnya langsung pergi ke masjid sholat berjamaah gitu ya. Nah, ini, kalau siang tadi kan boleh atau enggak? Nah, beda lagi mungkin ya kalau siang boleh-boleh aja. Ya asal kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh sampai zuhur, waktu zuhur. Setelah zuhur. Ya setelah zuhur dimakruhkan gitu ya. Iya. Ya tapi tadi harus betul-betul jaga kehati-hatian, jangan sampai ada yang tertelan. Misalkan gosok gigi, kemudian pas dikeluarin pasta giginya udah nggak ada gitu ya. Tertelan sedikit gitu ya. Ibu-ibu itu kalau sore hari, nah itu paling senang bermain dengan lubang-lubang gitu ya. Terutama ini ya lubang mulut maksudnya. Nah, ketika akan memasak atau sedang memasak, nah itu untuk memastikan rasa enak dan tidak, biasanya kan kalau tidak dalam Ramadan biasanya kan dicicipi ya. Misalnya lah srek gitu ya, atau sendok ini ya. Makan dulu. Nah, itu mencicipi makanan pada saat sedang puasa itu boleh tidak? Ya, itu boleh saja. Boleh. Ya asal tidak ditelan. Oh, tidak ditelan. Kalau misalkan mencicipinya 1 sendok, dirasain terus ditelan ya berarti batal juga. Ya. Kalau misalnya inilah taruh misalnya saat begini ya. Gitu. Ya, cuma hanya memastikan di lidah kita kan perasa adanya di lidah. Aja, ya, jangan sampai ditelan. Sampai ketelan. Atau bahkan kita setelah mencicipi langsung dikeluarkan lagi lah, dimuntahkan lagi lah seperti itu ya. Nah, kalau tertelan secara tidak sengaja tidak apa-apa mungkin ya. Secara tidak sengaja gitu ya. Ya, kalau tidak sengaja, kalau betul-betul tidak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin lah yang namanya ibu-ibu ya sudah jauh lebih tahu ketika memasak begitu ya. Jadi ini sebenarnya ketidaksengajaan ini kan yang tahu kita dan Allah gitu ya. Allah pribadi dengan Allah. Tapi ada indikasinya, jadi ada kata orang lain kok ini tidak sengaja tapi terus-terusan ya. Jadi bisa jadi ya ketidaksengajaan itu rahasia memang antar kita dan Allah. Nah, berarti ya adik-adik yang orang tuanya suka masak di rumah ya, kasih tahu ke si ibunya ya. Ibu,
boleh loh mencicipi makanan pada saat sedang memasak. Kalau siapa? Kata Pak Ustadz Sani. Ya boleh berarti ya. Silakan disampaikan ke ibu-ibu yang ada di rumah ya, khususnya nih adik-adik MTS Negeri 7 Kuningan ya. Jadi diperbolehkan seumpamanya ibu kalian sedang masak lalu mencicipi masakan tersebut untuk memastikan apakah rasanya sudah pas atau belum lah, seperti itu ya. Ya, jadi dibolehkan aja. Diperbolehkan aja ya. Bukan dianjurkan harus. Bukan dianjurkan, berarti beda ya. Antara dianjurkan dengan dibolehkan. Ya beda bagusnya ya. mah setiap masak kita sudah tahu takarannya Takarannya sendiri. ya. Iya, Ya, biasanya kan kalau ibu-ibu zaman sekarang memang cari yang instan ya. Jadi sudah ada sebetulnya bumbu instan gitu ya. Yeah. Beragam merek lagi ya. Yeah. Beragam rasa ya, seperti misalnya ada apa namanya bumbu nasi goreng gitu kan ya. Terus ada bumbu sayur lodeh, ada bumbu apa namanya tumis kentang, tempe goreng, bakwan, bahkan sekarang ya selain itu soto gitu kan ya. Nah itu sekarang memang ini banyak dari sekali tadi tahu terus ya. Oh iya. Pas lagi gigi tahu, ini makanan semua tahu. Ya, memang bumbu-bumbu tahu. Ya memang sekarang itu serba instan ya. Jadi mungkin bumbu-bumbuan juga sekarang lebih apa namanya banyak yang instan. Ya mungkin takarannya sudah pas, tinggal memadukan saja dengan makanan intinya ya, seperti itu. Atau kalau misalkan garam sama gula itu lebih baik kita kurangi ya, supaya memang mendingan kurang daripada lebih kan. Kalau ketika buka kurang bisa ditambah. Bisa ditambah ya. Nah, kebayang gitu. kalau misalnya garamnya terlalu banyak, nah itu kan ketika dicicipi, wah siapa yang kawin juga, nah besok ada istilah seperti ya. Jadi ibu-ibu ya barangkali ketika sedang memasak, jadi alangkah baiknya si rasanya itu kurang lah. Jadi ketika sudah bedug maghrib terus dicicipi dan kurang rasa asin atau apa, mungkin bisa ditambahi lagi ya. Nah, daripada sekarang terlalu asin, kan nggak mungkin ditambahi lagi gula misalnya ya. Atau tambah kuah yang banyak, tambah bisa kuah lagi ya. Nah, Mungkin nanti beda lagi rasanya seperti ya, itu ya. Itulah. Nah, baik Pak Ustadz, tadi kita kayaknya banyak banget pertanyaannya ya. nih, kan? Nah, ini sebetulnya ini beberapa pertanyaan ini request atau pertanyaan yang muncul dari siswa-siswa MTS Negeri 7 Kuningan itu sendiri. Jadi ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang muncul tapi dia malu untuk mengatakannya atau mungkin merasa gak berani atau apa, akhirnya ya dibuatkanlah semacam sarana ya, apa namanya kotak pertanyaan gitu ya, dan kami olah kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dan sekarang kita lontarkan pertanyaan tersebut ya. Nah, ini atau boleh kalau mau bertanya mungkin di komen ya. Oh iya, silakan. Paling nanti yang menjawab operatornya dulu ya. Boleh. Ya. Nah, kembali lagi ya di bibir seksi ini ya. Buat adik-adik MTS Negeri 7 Kuningan ya, semoga masih tetap menjalankan ibadah puasa dan selalu diberi kelancaran, kebahagiaan dan kesehatan tentunya ya. Amin, dan tidak lupa juga ya untuk para guru maupun staf MTS Negeri 7 Kuningan ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam beribadah puasa saat ini ya, di bulan Ramadan ini. Dan tentunya kami semua pun sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini, di mana ini bisa memberikan sebuah kreativitas baru juga gitu ya. Nah, betul. Nih Pak Ustadz, tadi kan sudah beberapa hal dibahas ya, sejarah, terus hal-hal yang boleh dan tidak boleh ya ketika puasa. Nah, ini ada request juga nih, ada request dari beberapa siswa gitu ya. Nih salah satunya adalah ketika sedang puasa, lalu khususnya perempuan ya, perempuan. Kan kalau misalnya perempuan tersebut haid, itu sudah jelas tidak boleh. Nah, ini haidnya itu misalnya terjadi pada saat taruhlah 2 menit lagi menjelang buka puasa misalnya. Jadi misalnya begini, sebelumnya dia tidak haid. Nah, terus ketika seharian itu menjalani ibadah puasa, nah ketika katakanlah 2 menit lagi akan berbuka ya, tiba-tiba bocor gitu ya, maaf ya, bocor dalam artian ya keluar haidnya itu ya. Nah, itu gimana itu? Ya, untuk wanita khususnya
itu memang harus benar-benar teliti dalam hal haid ini. Jadi tadi seperti misalkan ketika sahur tidak haid, berpuasalah dia terus sampai menjelang buka ternyata keluar haidnya. Maka ya puasa di hari itu batal, jadi harus diganti. Ya, tapi dia tetap harus menjaga diri supaya tidak terlihat dia tidak puasa sampai maghrib gitu ya. Tapi hari itu harus diganti puasanya. Berarti dianggap puasanya itu ya batal aja lah. Ya batal lah, harus diulangi lah gitu ya. Diulangi ya. Sebaliknya kalau misalkan dia haid, kemudian di malam hari masih haid, tetapi sebelum mulai puasa, yaitu sebelum ketika waktu sahur misalkan sudah berhenti total, sudah bersih, ya berarti di hari itu dia harus puasa. Ya, harus puasa. Oh, seperti itu ya. Begitu. Barangkali ini adik-adik di rumah ya, barangkali ada di antara kalian khususnya yang sudah balik dan mengalami haid. Ya, barangkali ketika sedang menjalani puasa tiba-tiba kedatangan haid dan datangnya itu di sela-sela menjelang buka puasa. Nah, berarti itu sebaiknya puasanya itu diganti karena dianggapnya batal. Ya. Diganti itu berarti nanti di luar bulan Ramadan, di luar dia Ramadan berpuasa lagi dengan niat mengkodoknya. Seperti itu. Nah, sebaliknya juga jika seumpamanya pada taruhlah 1 minggu itu selama bulan Ramadan itu haid begitu ya. Nah, terus ternyata pada hari ke-15 lah taruh ya, malamnya itu ternyata sudah berhenti dan sudah tidak haid lagi. Nah, berarti pagi-pagi harus segera bersih-bersih dan besoknya atau pada saat menjelang akan puasa ya, setelah imsak, berarti boleh melakukan ibadah puasa seperti itu. Nah, barangkali seperti itu ya adik-adik. Nah, terus di sisi lain nih, biasanya kan tadi ya, ketika batal puasa berarti harus menggantinya di luar bulan Ramadan atau di qada ya, seperti itu. Demikian ya acara bibir seksi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Sani tadi bisa sedikit memberi wawasan untuk kalian semua ya. Informasi khususnya hal-hal yang memang sebetulnya sering teralami dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan anak remaja ya, atau usia istilahnya usia remaja lah seperti itu dan sering berulang juga setiap Ramadan pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Nah, seperti itu. Nah, barangkali Pak Ustadz ada yang ingin disampaikan sebelum acara ini ditutup ya, khususnya mungkin untuk anak-anak MTS Negeri 7 Kuningan ataupun mungkin untuk masyarakat pada umumnya, dipersilahkan. Ya, jadi seperti ini, bulan puasa merupakan bulan yang paling baik kita menjalankan ibadah. Jadi isilah waktu-waktu di bulan puasa ini dengan hal-hal positif, dengan mengerjakan amalan-amalan, baik itu amalan fardu maupun amalan sunnah. Kemudian puasa itu kan rahasia. Ya, kata Allah, puasa itu akan aku langsung tentukan nilai pahalanya. Jadi bisa jadi kita duduk berdua tapi pahala kita beda-beda. Ya, kita puasa sama-sama tapi pahala dari puasa kita beda-beda. Jadi tergantung kepada niat dan keikhlasan kita. Mungkin adik-adik semua yang masih belum terbiasa berpuasa, masih ada rasa terpaksa ya, atau mungkin masih ada yang sembunyi-sembunyi kemudian berbuka ya. Itu biasa kenakalan remaja seperti itu. Biasanya terjadi seperti itu. Mulai sekarang cobalah kita menjalankan ibadah puasa itu sebaik mungkin. Di tahun ini sebaik mungkin kita jalani puasa penuh 1 bulan di bulan Ramadan ya, supaya apa yang kita usahakan itu bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Dan nanti ke depannya kita juga supaya terus-menerus dalam 11 bulan yang lain tetap dalam petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, baiklah adik-adik ataupun pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali begitu ya penjelasan yang bisa disampaikan oleh Ustadz Sani, dan pada dasarnya kegiatan ibadah puasa ini adalah untuk melatih ataupun untuk introspeksi diri ya, agar kita bisa memperbaiki segala sesuatu, khususnya keimanan kita gitu ya, lebih baik lagi begitu ya. Jadi jangan sampai setelah bulan puasa ini
kita malah kembali lagi ke hal-hal yang kurang baik lah seperti itu ya. Betul, betul. Nah, jadi mungkin sedikit saya mengutip dari lagunya band Johnny Kemon ya, Realita Apa itu? Bulan Suci ya. Jadi di liriknya itu memang cukup menarik begitu kan ya. 1 bulan kita insaf, 11 bulan titik. 1 bulan menahan nafsu, 11 bulan titik. Ya mungkin gambarannya seperti itu ya. Titik-titiknya apa itu? Ya, itu titik-titiknya menjadi sebuah pertanyaan bagi pribadi masing-masing. Jadi apakah kebaikan lagi atau ataukah Ya. sebaliknya? Ya. Baiklah Pak Ustadz Sani, terima kasih Sama-sama. atas waktunya ya, Ya. dan tidak terasa ya cuaca sampai sudah sore dan sebentar lagi mungkin akan menjelang salat maghrib ya. Ya, betul. Saya ucapkan selamat berbuka puasa dengan keluarga, dan untuk adik-adik di rumah selamat menjalankan ibadah puasa, dan bagi yang menonton acara ini selepas maghrib selamat berbuka puasa ya. Sekali lagi terima kasih. Salam bincang-bincang Ramadan seputar Putar keislaman. Sampai bertemu kembali di informasi atau kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel kami MTS Negeri 7 Kuningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya